Halo kelas 3 dan kelas 4, apa kabar kalian hari ini? Ibu Intan berharap semuanya tetap sehat dan sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Semuanya boleh menggerakkannya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Semuanya ambil sikap tenang untuk berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik untuk kasih dan penyertaan-Mu. Kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati kami, sehingga firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami dan boleh berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kiranya Roh Kudus yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan ambil Alkitabnya. Kita mau membaca firman Tuhan. Semuanya nanti boleh baca bersama-sama ya. Dari Keluaran 33 ayat 12 sampai 23. Firman Tuhan berbunyi, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikianlah engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku dapat mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umat ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku daripadamu dan menyuarakan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu.
Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Demikian firman Tuhan. Kelas 3 dan kelas 4, bacaan hari ini menyadarkan kita kembali bahwa Allah tetap menepati janjinya. Jadi kita bisa lihat ya, ketika Allah berjanji kepada manusia, pasti Allah akan menepatinya. Nah, di sini menceritakan bahwa ketika Musa mengetahui bahwa Allah tidak menyertai bangsa Israel pada waktu itu, apa yang terjadi? Musa menjadi sangat sedih karena Allah tidak menyertai mereka. Dan yang terjadi adalah Musa sebagai perantara yang bisa berbicara dengan Allah, memohon dan berdoa agar Allah kembali menyertai bangsa Israel dan menepati janjinya. Apa yang terjadi anak-anak? Kita bisa lihat bahwa Allah menepati janjinya dan kembali menyertai bangsa Israel. Nah, bagaimana caranya kita bisa melihat bangsa Israel? Waktu itu Allah menyertai bangsa Israel melalui tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Nah, ini memperlihatkan kepada kita bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel, bahkan kehidupan kita sekarang ini. Jadi Allah selalu menyertai kita. Nah, waktu Musa mengetahui bahwa Allah menjawab doanya dan menepati janjinya, apa yang dilakukan Musa? Nah, waktu itu Musa memberanikan diri agar ia bisa dapat melihat wajah Allah. Nah, apa yang terjadi? Nah, waktu zaman dahulu ya, waktu perjanjian lama, ketika seorang imam atau nabi yang menjadi perantara, nah, ketika mereka langsung melihat Allah, bertemu secara langsung dan melihat Allah, yang terjadi dengan mereka adalah mereka bisa mati. Kenapa bisa mati? Karena mereka bertemu dengan Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang tidak berdosa. Nah, sedangkan kita manusia, ya, sekarang ini pun kita adalah manusia berdosa. Mereka pun juga, para nabi waktu itu juga masih berdosa. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa ketika mereka bertemu dengan Allah secara langsung, mereka bisa mati. Nah, apa yang bisa membuat kita ya bertemu dengan Allah, yaitu ketika dosa-dosa kita itu sudah terhapuskan atau sudah tidak ada lagi. Nah, kalau sekarang kita bisa melihat wajah Tuhan, itu karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita, untuk menghapus dosa-dosa kita, sehingga sekarang ini kita bisa melihat wajah Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menembus dosa kita, sehingga kita bisa melihat wajah Allah dalam rupa Tuhan Yesus. Nah, kita manusia memiliki natur berdosa, tetapi ya, kita bisa berdosa ya, tapi kita bisa memilih untuk tidak berdosa. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian mau melakukan perbuatan dosa setiap hari atau memilih untuk tidak jatuh ke dalam dosa? Sehingga ketika kita tidak berdosa, ya, tidak melakukan dosa, kita bisa melihat Allah dan kita bisa semakin dekat lagi dengan Allah. Nah, kita bisa memiliki hubungan yang lebih dekat lagi dengan Allah ketika kita benar-benar bersih dan tidak memilih untuk jatuh ke dalam dosa. Nah, demikian firman Tuhan di hari ini, semoga memberkati. Mari kita tutup devosi kita dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan di pada hari ini. Kami sudah boleh merenungkannya, dan biarlah Tuhan kami terus percaya akan janji Tuhan dalam kehidupan kami.
Berkati Tuhan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.